A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama wa auhayna ila Musa idh istasqahu qawmuhu an idrib bi asakal hajar fambajasat minhu isnata asyrata ayna qad alima kullu nasin mashrabahum wa dhallalna alayhimul ghamama wa anzalna alayhimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun wa idh qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa qulu hiqqatun wadkhulul baba sujjadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Nah, saya harus ikutin adanya Padarlan biar Padarlan itu simaknya bisa pas gitu. Kalau nanti dikasih lagu atau lagam yang lain bingung dia, jadi disesuaikan dengan, karena kan yang ini Padarlan. Ya, baik, coba kita lihat daripada surat Al-A'raf ayat ke-160 sampai 163. Jadi ayat ini sebelumnya di ayat 159-nya berkaitan dengan wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan. Jadi berkaitan dengan Nabi Musa. Di antara umat Nabi Musa itu Allah jelaskan ada umatnya yang memberikan hidayah dengan jalan atau dengan sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang Nabi Musa, dan dengan hidayah itu dia berlaku adil. Maka hidayah itu berbalik kepada kitab Taurat. Itu jadi hidayahnya, sumber daripada hidayah itu adalah kitab Taurat atau Taurat gitu. Jadi yang Nabi Musa selama 40 malam beliau menerima wahyu dari Allah secara langsung sebagai hamba Allah yang digelari kalamullah. Nah, kitab Taurat itulah yang kemudian oleh umatnya dijadikan sebagai petunjuk atau hidayah. Nah, dengan berdasarkan kitab Taurat inilah kemudian umat Nabi Musa, yakni Bani Israel, mereka berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam kehidupannya. Itu kalimatnya begitu tuh. Baru masuk kepada ayat yang 160. Dilanjutkan ceritanya tuh. Setelah kemudian Nabi Musa mengalami kejadian dengan 70 umatnya yang
diwakilkan yang kemudian berangkat ke Gunung Sinai atau Tur Sina. Kemudian Allah berikan mereka pelajaran ujian dengan menyambar petir dan yang membuat gempa yang akhirnya mereka bergetar hatinya dan akhirnya bertobat. Maka dilanjutkan wa qatta'na musnatai asyrata asbaqan umama. Dan kami di sini Allah yang menetapkan. Jadi kami di sini bukan kembali kepada Nabi Musa. Wa qatta'na, qatta itu memotong. Qatta itu memotong, tetapi kalau qatta'na di sini adalah membagi-bagi gitu maksudnya. Jadi dan kami kata Allah membagi mereka yakni Bani Israel pada saat itu, pada zaman Nabi Musa, isnatai asyrata asbaqan umama, menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Nah ini kenapa kemarin dijelaskan bahwa 70 orang yang ikut Nabi Musa itu adalah yang mewakili 12 suku besar atau 12 yang dibagi oleh Allah. Jadi ketika Nabi Musa sudah berhasil menyeberangi Laut Merah, Fir'aun tenggelam, maka kemudian ada kejadian-kejadian. Ini bisa saja terjadi sebelum peristiwa di mana terjadi pengkhianatan terhadap akidah, yakni dengan oleh Samiri dibuatnya patung anak sapi. Ini bisa jadi terjadi begitu. Jadi dibentuk 12 umat yang ditetapkan oleh Allah bisa jadi sebelum peristiwa itu. Kenapa indikasinya sebelum peristiwa itu? Karena prosesnya di mana peristiwa diutusnya 70 utusan itu adalah perwakilan daripada 12 kaum ini. Jadi kadang-kadang redaksi Al-Quran begitu, nggak mesti harus mengurut, tapi kadang-kadang dia flashback ke belakang gitu. Kayak begini aja kayak kemarin. Setelah Nabi Musa ada flashback kepada masa depan kepada Nabi Muhammad. Jadi setelah mengisahkan Nabi Musa sampai akhirnya berkaitan dengan di mana Nabi Musa dan kaumnya meminta ampunan kepada Allah akibat sebuah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, baru kemudian kembali kepada kisah Nabi Muhammad sebagai pembelajar. Wahai Muhammad, ini loh kisah Musa, maka gini-gini. Wahai Islam, wahai Yahudi, wahai Bani Israel, ini loh kisah yang sudah disampaikan tentang Nabi Musa. Inilah Nabi Muhammad yang namanya sudah dalam kitab Taurat dan Injil. Maka ikutilah Nabi Muhammad. Jadi setelah menceritakan masa lalu, diceritakan masa depan, masa sekarang. Nah kemudian kembali kepada masa lalu lagi. Ya di ayat ke 59 dan 60-nya. Jadi Allah membagi Bani Israel menjadi 12 suku besar, ya, yang masing-masingnya berjumlah besar. Kemudian wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kata Allah kepada Musa, idistasqahu qaumuhu anidrib bi asaqal hajar. Ketika kaumnya meminta air kepadanya, anidrib bi asaqal hajar, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi dalam kondisi setelah dibagi menjadi 12 kelompok besar, karena banyak pada saat itu Bani Israel itu ketika menyeberang ke Laut Merah atau menyeberang ke Asia, kan Asia dari Afrika, kan dari Mesir ke Asia, ke Palestina pada saat itu sangat besar jumlahnya. Jadi karena memang Bani Israel banyak pada saat itu, pada saat di Mesir itu yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah kemudian dibagi menjadi 12 kelompok besar. Nah ketika itu memang sudah tidak ada air karena kan sudah masuk ke gurun ya. Dari lautan itu maksudnya kan ke gurun yang belum ada perumahan pada saat itu. Karena kejadiannya kurang lebih 2500 sebelum Masehi. Ya, antara 2500 sampai 2000 sebelum Masehi. Nabi Musa itu. Nah, setelah itu kaumnya meminta air. Karena sudah tidak ada air yang sumber yang didapati. Maka kata Allah, "Anzurib di as-saqal hajar." Pukullah dengan tongkatmu, ya. Maka kemudian yang dipukul apa? Yang dipukul adalah batu. Jadi batu. Kenapa batu? Karena saat itu daerah gurun memang cuma ada pasir dan batu, bukit-bukit. Maka hanya dan itu pun pernah terjadi pada Rasulullah, pada masa Rasulullah. Tapi Rasulullah kan
yang keluar dari tangannya. Air. Mukjizat Rasulullah di antaranya. Nah, mukjizat Nabi Musa adalah dia memukul air dan kemudian memancarkan batu. Di dalam surat Al-Baqarah ada tentang batu itu kan, berkaitan dengan bagaimana kerasnya hati orang munafik, ya kan. Ya kal hijarati aw asyaddu qaswah, kan begitu kan. Nah, kemudian Nabi Musa memukul batu yang diperintahkan oleh Allah, pambajasat bi husnata asyrata aina. Maka memancarlah dari batu itu, batu yang dipukul tadi, 12 mata air. Jadi kemudian qad alima kullu unasin mashrabahu. Maka setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Artinya setelah itu, mungkin ini kalau dalam logika kita, Nabi Musa mendirikan perumahan atau mendirikan tempat tinggal yang masing-masing ini, karena kelompok besar bukan kelompok kecil, yang masing-masing ini memiliki sumber mata air. Jadi dipukul batu kemudian memancar 12 mata air. Kita kalau logika sederhana, batunya kecil atau besar? Besar. Nah, mungkin batunya hanya sebesar ini. Batu gunung. Maka yang dipukul oleh Nabi Musa itu adalah batunya bukit yang besar. Di bukit itu ada batu besar, atau mungkin di tempat itu ada batu besar. Jadi kalau kita pernah ke Saudi atau pernah melihat tempat Saudi, itu di sekitar Ka'bah atau di sekitar Masjidil Haram itu kan banyak bukit-bukit batu, bukan gunung batu. Kalau gunung kan gunung kan batunya pecah-pecah. Ada bongkahan batu besar yang oleh orang raja Arab itu dihancurkan dan dibikin apartemen. Karena di pinggir-pinggir jalan tol itu banyak bongkahan batu, gunung batu lah sih. Bisa jadi yang dipukul itu bukan batu, tapi gunung batu, sehingga memancarlah 12 mata air dengan jaraknya masing-masing. Karena dikatakan qad alima kullu unasin mashrabahu. Setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi nggak ada perebutan di situ. Ya kalau kita bayangkan batu kecil pasti berebut kan, tempat wudhu aja di sekitar berebut kan. Nah, kalau logika sederhana nggak mungkin, karena ini suku besar, masing-masing memiliki pengikut yang banyak, gitu. 12 suku besar itu mewakili banyak. Kalau kita sekarang ada Bani Hashim, Bani Sufyan. Kalau mewakili kayak misalnya kalau di Padang itu Caniago, kalau pilihan gitu. Ya, macam-macam. Kalau di Subang nggak ada, di Bengkulu atau nggak ada ya. Ada yang ada Padang, Medan, Manado itu ada. Ya itu udah ada belakangnya itu. Ya kalau di Sunda nggak terkenal, Sunda nggak ada. Subang, Karawang, Subang itu Subang Larang. Orang Subang itu turunan Subang Larang. Iya, kamu nggak tahu kan? Sebut Subang itu nisbat kepada Subang Larang, istrinya Prabu Siliwangi. Akan sebut Subang. Nah, kalau yang santan di Garut semua adanya. Harus tahu sejarah Subang, maksudnya nggak tahu sejarahnya? Apa sejarah? Hah? Itu menaras salah satu penghasilan alam. Tapi kamu, kenapa kok Subang disebut Subang? Kenapa disebut Subang? Bengkulu, kenapa disebut Bengkulu? Harus cari sejarahnya tuh. Harus ngerti dari mana sejarah itu muncul. Nggak mungkin ujung-ujung ada nama-nama yang kita sematkan. Nah itu harus sebagai seorang putra daerah yang lain daerah dan bangga dengan asli suku kita harus tahu. Padang juga harus ngerti. Kenapa disebut Padang? Ya, tapi kenapa disebut Padang? Nggak Minang secara umum besar. Tapi Padang kenapa disebut Padang? Savananya. Nah itu jadi dinisbatkan kepada alamnya, Padangnya. Kenapa disebut Padang? Kenapa disebut Bukit Tinggi? Ya karena ada di Bukit Tinggi. Tapi ada sejarah-sejarah yang cukup erat kaitannya dengan budaya-budaya yang menghasilkan peradaban. Ya itu kita harus sedikit coba, apalagi sekarang kan udah terbuka eranya. Carilah, kenapa ya kampung bisa disebut Subang? Kenapa ya disebut Bengkulu? Harus berani ketika ditanya orang Subang. Kamu Subang apaan sih? Kan orang nggak tahu tuh. Kamu ditanya Subang tahu nggak kamu apa itu Subang? Nggak tahu kan? Nah, sebabnya kepada Subang Larang. Subang ini bukan maksudnya. Apa tuh? Anting. Bukan. Itu Subang dalam bahasa mana itu?
Kalau saya Palembang, ini Subang. Nah itu Palembang, ini orang Sunda, lain lagi. Sumatera Subang. Subang. Padang Subang. Subang apa tuh? Anting-anting. Itu Sumatera. Ini Jawa. Jawanya paling Jawa pedalaman. Tapi Jawa dari pinggir laut beda lagi mungkin. Karena orang yang pinggir laut sama orang yang di tengah pulau, artinya di pedalaman itu berbeda. Cara ngomongnya juga beda. Orang-orang yang pinggir laut itu ngomongnya walaupun orang Sunda, keras-keras. Tapi kalau orang yang pertengahan itu nggak terlalu keras. Karena kalau pinggir laut teriak kan, karena kan suara angin, suara ombak kedengeran. Kalau orang kampung teriak-teriak kan gewek siap. Gitu. Kita lihat di sisi lagi. Apa namanya? Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, kata Allah. Mereka tidak menzalimi kami, menzalimi kami, tetapi mereka yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Ini kalimat Allah disebutkan. Mereka tidak menzalimi Allah, tetapi mereka sendiri yang sering menzalimi dirinya mereka sendiri. Karena memang orang Bani Israil itu begitu. Selalu saja berbuat zalim dengan mendolimi Allah, dengan menyamatkan Allah dengan patung anak sapi, mendolimi lagi dengan berbagai macam mendolimi Rasulnya. Tapi hakikatnya kata Allah, mereka tidak menzalimi kami, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian lanjutkan, wa idh qila lahum uskunu, dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, kepada Bani Israil, uskunu, diamlah hadhil qaryah, diamilah, tetaplah di negeri ini, di Baitul Maqdis, wa kulu minha haitsu syi'tum, dan makanlah dari hasil buminya di mana saja kamu kehendaki, wa qulu hittatu, dan katakanlah, bebaskanlah kami, wadkhulul hittah, artinya hittah itu bebaskan kami dari dosa-dosa kami, wadkhulul baba sujada, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk, naghfir lakum khati'atikum, niscaya Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, artinya Allah ampuni kesalahan Bani Israil, sanazidul muslimin, kelak Allah akan tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. Kenapa saya langsung ubah kami dengan Allah, biar enak menerjemahkannya. Jadi seolah-olah Allah yang berkata. Jadi ketika Bani Israil itu sampai ke Palestina, kemudian sampai ke Baitul Maqdis, ingat Baitul Maqdis itu kawasan Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis itu salah satu kawasan sangat luas. Jadi masjid yang sekarang ribut itu Masjidil Aqsa itu ada beberapa masjid di situ. Di Baitul Maqdis itu ada beberapa masjid. Ada Masjid Al-Aqsa di depannya. Nah, Al-Aqsa itu jaga ketat. Ada masjid yang nggak jauh di depannya itu masjid yang biasa dipakai Jumatan oleh penduduk Palestina. Jadi bukan di Masjidil Aqsa-nya sebenarnya yang dipakai. Yang kemarin terjadi pembantaian atau mereka masuk itu bukan ke Masjidil Aqsa-nya, tapi di depan masjidnya ada masjid apa saya lupa namanya. Jadi ada beberapa titik sentral. Itu. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang kita kan cuma mendengar. Makanya kadang-kadang coba cek di YouTube tentang suasana Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, akan terlihat gambaran itu lebih jelas. Nah, kata Allah, apa namanya? Silakan kau tempati negeri ini, hadhil qaryah, ay Palestina. Jadi Palestina pada saat itu, yang sekarang kan kenapa disebut Gaza? Ada Palestina itu kan macam-macam kan. Ada terjadi Gaza itu ceritanya panjang. Gaza itu penamaan sebelum Bani Israil belum ada. Gaza itu dinamakan pada eranya buyutnya Nabi Muhammad SAW. Ghazwatul Hashim namanya. Ghazwatul Hashim itu kan kakek buyutnya Nabi kan. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya kan, mbah Nabi Muhammad SAW. Nah, eranya itu tuh terjadi penamaan terhadap Gaza. Kemudian kata Allah, katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian masuklah ke pintu-pintu daripada masjid itu dengan bersujud. Maka insya Allah, maka pasti akan Allah ampuni segala kesalahannya. Sanazilul muslimin, kelak kata Allah, maka Allah akan menambah pahala bagi orang-orang yang berbuat muhsin atau ihsan, berbuat kebaikan. Kemudian fabaddala alladziina dzalamu, ini kisahnya. Ini kisahnya setelah itu.
Fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan ghayra alladzi qila lahum. Maka orang-orang yang zalim di antara Bani Israel, mereka mengganti perkataan itu, yakni firman-firman Allah yang ada dalam kitab Taurat, dengan perkataan yang tidak pernah Allah berikan dalam kitab itu. Apa sih di antaranya? Tentang misalnya perkataan adanya Nabi Muhammad, mereka hilangkan. Ya itu, dan banyak hal yang dihilangkan di sini. Maka fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan ghayra alladzi qila lahum fa arsalna 'alaihim. Nah, di sini dijelaskan di 346-nya mereka diperintah untuk mengucap hitqatun, mohon dilepaskan dari dosa, namun mereka membuka sambil mencemooh dan mengucapkan hittun bisyailah, perhatikan itu. Jadi hal kalimatnya begitu. Jadi kalimat hitqatun jadi penyelewengan kata. Jadi kayak terhadap Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul durna. Ada ya? Ingat tak kamu dalam surah Al-Baqarah kan? Ya. Jangan kamu ucapkan ra'ina, ru'una, karena ra'ina itu artinya ra'a itu kan melihat. Maka ra'a itu diistilahkan menjadi ru'una. Ru'una itu sebagai ejekan, hinakan kami. Maka kemudian wa qul durna, ganti ra'ina menjadi ungdurna. Nadhara dengan ra'a itu beda. Kalau ra'a dengan mata, kalau nadir dengan mata batin. Maka kalau ungdur ilaina, ungdur itu perhatikan benar-benar. Tapi ra'a itu hanya melihat. Ra'a itu fulanan roja'a, misalnya saya melihat orang itu kembali hanya dengan mata dia. Tapi ungdur ila akhika, perhatikan dengan penuh fokus terhadap saudara gitu. Artinya ada bukan hanya simpati tapi empati. Gitu kalimatnya tuh dalam surah Al-Baqarah. Maka ra'ina artikan kata Allah kepada Rasul, unzurna, perhatikan, rasakan dengan simpati, empati, begitu. Nah ini termasuk di sini. Mereka menyelewengkan kata hitqah menjadi kalimat yang berbeda dengan hitqah. Kalimat hitqatun artinya mohon dilepaskan dari dosa, namun mereka bukan saling mencemooh mengucapkan hittun. Jadi harusnya hittatun mereka menjadikan hittun fi syairah, yakni berkait syairah itu syair, artinya gantung. Nah itu yang salah satu ucapan yang diganti oleh Bani Israel yang durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dilanjutkan, maka orang yang mengganti sebuah ucapan yang tidak ada dalam ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan Nabi Musa, maka Allah mengutus kepada mereka rijzan minas sama. Apa yang ditimpakan ke mereka adalah azab dari langit, dimakan yaumimun, dikarenakan mereka berbuat zalim. Jadi orang Bani Israel ini berapa kali ditimpa azab oleh Allah, berulang-ulang ditimpa azabnya. Suka berapa kali ditimpa azab sama Allah, mohon ampun lagi, dan Allah maha pengampun. Maka kemarin diceritakan kan, rahmatnya Allah itu begitu besar dibandingkan dengan perbuatan azabnya. Azabnya siksanya itu, tapi rahmatnya dibuka lebar-lebar, tapi azabnya tidak bisa kemudian disepelekan. Karena sampai mereka itu mati, cuman memang luar biasanya. Makanya itu Allah melebihkan Bani Israel terhadap umat yang lain pada saat itu. Ya Bani Israel, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Emang benar. Kenapa wa anni faddaltukum 'alal 'alamin? Kata Allah, karena mereka disiksa diampuni lagi, disiksa diampuni lagi. Ini yang terjadi juga setelah kitab Taurat turun. Ini ingat, kitab Taurat belum turun mereka sudah musyrik, menyembah patung anak sapi. Kitab Taurat sudah turun, mereka merubah kitab Taurat itu dengan ucapan yang tadinya harusnya hitqatun menjadi hittun salah satunya, atau bahkan menghapusnya. Maka Allah menyiksa lagi, menurunkan azab lagi dari langit. Bahkan itu apa? Petir, sama kisah petir juga. So'ikoh, kalau kemarin kan rajfah, sekarang so'ikoh, ditimpa oleh petir, menggelegar yang menghancurkan, yang mematikan mereka. Tetapi kemudian diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bani Israel. Makanya sekarang Israel itu ya seperti inilah. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah azab lagi ya.
azab lagi, tobat lagi. Gitu. Satu ayat lagi. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri. Nah, negeri di sini dijelaskan adalah kota Eilah. Eilah yang terletak pada Laut Merah antara kota Madian dan Gunung Sinai. Ini kota yang pernah dilalui oleh Bani Israel ketika dikejar-kejar Firaun. Nah, itu kan kota belum terbentuk. Kota Eilah ini, Eliyah atau Eilah ini adalah salah satu kota yang memang pernah disinggahi oleh Bani Israel yang pada saat itu belum terbentuk kota. Ya. Tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat. Hari Sabtu, karena hari Sabtu merupakan hari khususnya orang Yahudi beribadah. Kenapa disebut Yahudi? Kenapa Bani Israel disebut Yahudi? Kenapa? Keturunan Yudas, Yahudi. Bukan disebut Yahudi karena ibadah mereka. Mereka itu beribadah membenturkan kepala sambil goyang-goyang. Ada goyang ke kiri, ada goyang ke kanan. Nah, goyang-goyang badan itu disebutnya Yahudi. Ya, disebut Yahudi. Jadi dalam istilah bahasa mereka, menggoyang-goyang badan ketika mereka beribadah, kan ada namanya tembok beribadah. Mereka itu kan beribadah di Baitul Maqdis. Itu ada namanya tembok. Ya, boleh dikatakan sebuah tembok yang mereka itu di situ mengadu memohon ampunan kepada Tuhan. Namanya tembok rintihan. Tembok rintihan artinya tahu, tembok tempat mengeluh kesah. Maka mereka beribadah pada hari Sabtu. Jadi mereka dan beribadahnya mereka harus pakai topi. Ada topi khusus tuh. Kalau perempuan harus pakai kerudung. Nggak sembarangan juga mereka beribadah di tembok rintihan itu. Sampai sekarang ada. Jadi mereka beribadah datang ke tembok rintihan, kemudian menekan kepalanya temboknya sambil goyang-goyang. Nah, dalam istilah bahasa itu yang menggoyang-goyangkan badan itu Yahudi namanya. Yahudi. Coba cek di asal muasal dari kata Yahudi. Maka disebut Yahudi. Bukan yang disebutkan kepada Yahuda, bukan. Yahuda itu disebutnya kepada anaknya Nabi Yakub alaihissalam, bukan, yang merupakan saudara tirinya Nabi Yusuf, bukan. Tetapi Yahudi itu disebutkan tata cara mereka beribadah, di mana mereka beribadah di tembok rintihan sambil menggoyang-goyangkan badannya. Ada yang goyangnya ke kiri, ada yang ke depan. Nggak pernah lihat ya cari ibadah Yahudi ya? Nggak pernah ya? Makanya lihat di YouTube mereka bagaimana ketika tembok rintihan. Jadi ada yang begini, ini tekan nih, kepalanya seperti dibenturkan, kepalanya ke tembok itu, nah badannya digoyangkan sambil mereka merintih. Ya kalau kita mah joget lah kalau gitu, tapi mereka merintih, mohon, mengeluh apa segala hal yang mereka harapkan. Nah, kemudian kata Allah di ayat terakhir ini 163, tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang mereka telah lalui, yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ya, idya'duna bis-sabti itta'tihim hitanuhum, ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Allah memuji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Ini kunu qiradatan di surat Al-Baqarah. Jadi penjelasannya kenapa kemudian mereka dirubah menjadi kera yang hina, ini penjelasannya. Karena di kota Eilah inilah mereka melanggar kesucian hari Sabat. Harusnya hari Sabat itu mereka beribadah, meninggalkan segala aktivitas. Tetapi tiba-tiba di lautan itu ikan yang tadinya nggak pernah muncul banyak, muncul sebagai ujian. Maka kemudian mereka Allah ajak dengan dijadikan kera yang hina-hina. Ya, kalau kita nggak ngaji kita nggak ketemu ayatnya. Jadi penjelasan kenapa kemudian di dalam surat Al-Baqarah ada sebuah hukuman yang diberikan Allah kepada Bani Israel, pada Yahudi yang tidak menghormati hari Sabtu. Nah, penjelasannya ini, ya ini bahwa terjadi kejadian itu adalah di kota yang bernama Eilah. Ya, di kota Eilah inilah yang di tepi Laut Merah ini yang mereka pada saat itu bermukim. Jadi pada saat itu mereka bermukim yang meminta 12 mata air ini kejadian di sini.
Jadi belum sampai ke Baitul Maqdis. Meminta atau Nabi Musa memukulkan tongkatnya di batu, kemungkinan ada di kota Eilah ini. Kemudian dibangunlah kota Eilah. Ini sebenarnya kata Allah, sebenarnya kata Tuhan. Eilah itu. Jadi dalam bahasa Ibrani mungkin kalimat-kalimat itu dipakemkan. Tapi kita bisa tahu tentang ini adalah penjelasan ulama. Jadi catatan kaki yang memerahkan itu catatan ulama. Jadi yang sekarang ini disebut kota Eilah itu yang kemudian mereka melanggar kesucian hari Sabtu. Nah, ada pertanyaan? Adalah enggak nanya. Bagaimana? Ada yang ditambahkan? Cukup ya. Nah, kesimpulannya terakhir dari saya, kesimpulan. Yang pertama bahwa Bani Israel ini adalah Bani yang cukup memiliki peran sentral dalam kehidupan dunia ini. Karena ini dalam Al-Quran hampir selalu menceritakan Bani Israel. Jadi banyak sekali hal yang diceritakan tentang Bani Israel, baik itu hal-hal yang keutamaan mereka maupun hal-hal yang merupakan azab yang diberikan Allah kepada mereka. Tapi catatannya adalah pertama, Allah itu Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf sebesar apapun dosa kita, Allah ampunannya lebih besar daripada dosa kita. Tetapi jangan main-main dengan itu. Yang kedua, waspada dengan Bani Israel. Orang Israel ini, Yahudi ini sangat luar biasa bencinya kepada umat Islam. Nah, yang ketiga adalah hati-hati. Hati-hati karena banyak dalam kehidupan ini orang yang memanipulasi berbagai macam hal. Baik itu yang tampaknya adalah kebaikan, tapi hakikatnya bukan kebaikan. Contoh apa lagi? Contohnya adalah ini. Misalnya teknologi. Saya datang membawa misalnya handphone. Contoh aja sebenarnya. Mereka membawa saya punya handphone. Ini sangat canggih, sangat luar biasa. Tetapi di balik itu ada niat jahat yang diselipkan di dalam. Apa? Coba sekarang orang dengan handphone, maaf ya walaupun positifnya banyak, tergantung penggunaan. Tetapi bagaimana kemudian manusia bisa dikontrol? Manusia bisa dikontrol dengan satu Tuhan dalam misalnya, dengan Dajjal. Ini salah satu Tuhan. Manusia kan bisa dikontrol dengan satu Tuhan. Contoh sekarang misalnya, penguasa satelit umpamanya, kita kan ketergantungan terhadap satelitnya tinggi. Kalau seandainya satelit itu dihancurkan semua, kan udah mati semua. Sekarang kan teknologi semua tergantung satelit. Perbankan, pengaturan pesawat terbang, semua menggunakan teknologi itu. Tapi kalau satelit itu hancur, maka manusia menjadi berubah kembali. Makanya hati-hati, bijak menggunakan teknologi-teknologi yang sekarang kita dapati. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Zubair.